Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melika Mila Muharwiyah akan menjelaskan usaha yang akan saya jalankan, yaitu curcol atau churros cocol. Yaitu jenis usaha cemilan ringan manis yang berbahan dasar tepung terigu dan telur yang digoreng. Curcol yang berarti churros cocol karena biasanya churros dikonsumsi dengan cocolan saus yang manis. Jenis usaha ini tergolong ke dalam usaha manufaktur karena usaha ini dibuat dari bahan mentah, yaitu terigu dan telur, menjadi barang jadi dan siap dikonsumsi oleh konsumen, yaitu curcol, yang kemudian diberi varian rasa atau berbagai topping sesuai selera. Bisa juga tidak menggunakan tepung, yaitu bisa menggunakan Oreo, Milo, Beng-Beng atau lainnya. Sifat usaha ini adalah followership karena usaha ini mengikuti usaha yang sudah ada, akan tetapi dalam produk ini diberikan inovasi-inovasi lainnya yang membuat produk curcol ini berbeda dengan produk yang sudah ada di pasaran. Inovasi yang dilakukan adalah dengan menambah topping dan varian rasa churros dalam kemasan sedang, dan topping dan varian rasa yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Karena kalau dilihat di kota-kota besar, melihat churros itu rasanya itu masih kayak rasa original dan kurang banyak rasa. Di kota-kota besar yang saya lihat, churrosnya itu hanya ditambah toppingnya saja, tapi untuk bahan dasarnya tetap original rasanya. Deskripsi usaha ini, saya akan menjelaskan deskripsi usaha ini. Curcol merupakan produk makanan yang bahan baku utamanya adalah terigu dan telur, yang dikemas dengan seunik dan sekreatif mungkin dalam bentuk kemasan yang sedang dan cantik. Curcol ini termasuk jenis usaha di bidang makanan atau kuliner dengan menggunakan konsep usaha yang mengikuti apa yang sedang trending dalam bidang kuliner pada saat ini. Curcol dapat terus berinovasi dan mengembangkan dari mulai segi konsep dan rasa untuk terus berada dan bersaing di pasaran. Curcol hadir dengan konsep dan kemasan yang menarik untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh semua kalangan dari usia anak-anak hingga lansia, sehingga semua orang dapat menikmati dengan kemasan yang sedang, harga terjangkau, sudah dapat bisa membeli dan mengkonsumsi produk churros atau curcol yang menarik dan enak ini. Manfaat usahanya, selain memberikan keuntungan bagi saya, khususnya pelaku usaha ini atau bisnis ini, untuk menciptakan ide atau inovasi gagasan baru dalam berbisnis. Usaha curcol ini tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha saja, namun memberikan manfaat juga bagi konsumen, yaitu dijadikan cemilan di saat lapar, dapat mengenyangkan, membantu menyegarkan mulut setelah makan makanan yang berat. Kandungan saus coklat dalam curcol dapat meredakan stres, menjadi mood booster untuk konsumen ketika sedang dalam keadaan bad mood. Alasan kenapa saya memilih jenis usaha churros dan di bidang makanan, karena untuk di daerah Garut sendiri masih jarang yang berjualan churros, karena terhitung masih sedikit, dan yang saya tahu di Garut hanya yang menjual churros itu ada 3 apa 4 gitu, tapi yang spesifik churros itu ada 1 di cafe dan itu harganya terbilang mahal, 20.000 hanya 4 biji saja. Untuk di kota-kota besar itu sudah banyak yang menjual churros dan harganya juga mahal, karena mungkin di kota-kota. Dan kenapa saya ingin menjualan churros di Garut, karena terhitung masih jarang, dan juga saya ingin menjual makanan yang masih jarang dan akan memberikan kesan penasaran bagi konsumen apa itu churros. Dan rasanya juga berbeda, hampir sama seperti cakwe, cuman cakwe itu rasanya asin, kalau churros ini rasanya manis. Yang menjadi pembeda bisnis saya dengan bisnis yang lain,
Untuk di Garut sendiri yang tadi saya jelaskan, churros itu masih terbilang jarang di Garut dan masih susah, dan orang-orang masih belum tahu apa itu churros. Dan juga rasanya juga berbeda, tentunya ada banyak varian rasa dan toppingnya juga, jadi akan membuat masyarakat penasaran dengan churros itu sendiri. Jadi itu yang membedakan usaha saya dengan yang lain, yang berbeda dengan yang lain. Karena yang saya lihat di Garut juga, churrosnya itu kebanyakan dijualnya dengan rasa yang asin. Maksudnya itu kayak bukan churros tapi mirip-mirip churros gitu. Kalau yang manis itu satu dan juga rasanya original semua, cuman tambahan saus aja. Nah, kalau untuk usaha saya itu, saya banyak rasanya juga, rasa churros itu sendiri, varian rasanya juga, toppingnya juga banyak, dan sausnya juga bisa pilih sendiri dan sesuai selera. Bagaimana tren bisnis hari ini dan yang akan datang? Kalau menurut saya ya, dilihat sekarang itu tren bisnisnya itu kebanyakan makanan. Makanan itu yang berbagai macam makanan dan yang unik-unik. Tapi kalau saya lihat kebanyakan itu kayak yang asin-asin, maksudnya kayak seblak, terus juga bakso, kayak gitu-gitu, makanan-makanan kayak gitu yang masih tren bisnis untuk saat ini gitu, restoran-restoran kayak gitu. Mungkin untuk yang akan datang ya kebanyakan pasti akan bisnisnya itu lebih ke makanan, karena mungkin lebih menjanjikan juga makanan dan juga dikonsumsi dan membuat kenyang juga kalau usaha bisnis makanan. Jadi mungkin apa namanya ya, makanan itu bisa terus berada di pasaran gitu. Kalau kayak fashion kayak gitu kan mudah redup, kayak tren fashion itu kan mudah berubah-ubah setiap tahunnya, setiap bulannya bakal berubah-ubah. Kalau makanan mungkin akan tetap sama, kayak misalnya kita konsumsi bakso, itu kan bakso tuh nggak akan pernah nggak akan pernah hilang gitu trennya, masih tetap banyak bakso ini, tapi tetap akan berada di pasaran. Sedangkan fashion itu akan mudah ketinggalan zaman atau apa gitu. Jadi untuk kalau mungkin untuk yang akan datang itu mungkin bisnis makanan sih gitu. Kalau untuk hari ini juga masih makanan sama fashion, tapi mendominasinya itu makanan. Hasil studi kelayakan tiap aspek. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran, yaitu perusahaan dapat melakukan segmentasi, target, dan posisi produk perusahaan bisa dinyatakan layak. Kedua, aspek teknis dan teknologi, yaitu usaha ini memiliki mesin dan dengan teknologi yang baik, karena usaha ini menggunakan mesin pembuat churros sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan produk itu, dan ini dinyatakan layak. Nah, yang ketiga, aspek manajemen, yaitu menggunakan bentuk organisasi dan struktur vertikal dan juga dengan gaya kepemimpinan yang demokratis dan dinyatakan layak. Yang keempat, aspek sumber daya manusia, yaitu kebutuhan sumber daya manusia. Dalam aspek sumber daya manusia dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kerja. Yang kelima, aspek keuangan, PBP terpenuhi dan IRR sudah melebihi presentasi nilai pinjaman modal dan dinyatakan layak. Yang keenam, aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik, serta yuridis, yaitu ramah lingkungan dan sangat berguna bagi kehidupan sosial masyarakat, karena produk atau kemasan yang dijadikan itu akan ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan yang mudah diserap oleh tanah, sehingga tidak akan pokoknya akan ramah lingkungan dan dinyatakan layak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran, dan mohon maaf juga saya tidak mempunyai contoh makanan yang akan saya jadikan usaha bisnis, tapi insya Allah secepatnya saya akan membuat makanan itu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.